Halo sahabat Borneo, jumpa lagi dengan saya Ferdi dari Borneo Inspire Community. Oke, pada kesempatan kali ini saya coba mau mengulik ya banyak pertanyaan dari ya teman-teman di sosial media, di YouTube juga, dan konsumen-konsumen yang saya layani secara online mengenai tentang FE ya pada air atau zat besi pada air. Nah, saya coba membuat jawaban berdasarkan pengalaman saya dalam kurang lebih 15 tahun menangani masalah air khususnya di Kalimantan Barat ya. Jadi masalah FE ini memang banyak ada di daerah-daerah yang memang kandungan mineral tanahnya tinggi ya, baik itu di dataran tinggi ataupun dataran rendah. Tapi kalau untuk di Kalimantan Barat ini kebanyakan yang saya temui di dataran rendah, di daerah pesisir lah, kurang lebih jarak dengan pesisir itu 20 km dari pesisir. Itu kadang ada yang asin karena masih ada interupsi air laut atau yang lainnya. Tapi memang FE ini yang sangat-sangat banyak saya temui dalam penanganan masalah air ya. Jadi kita coba membahas bersama ya. Pertanyaan yang pernah ada itu saya coba rangkumkan beberapa. Yang pertama itu mengapa ada FE di air, mengapa ada zat besi ya. Jadi adanya zat besi itu ya pasti ya karena ada kandungan besi di tanah ya, di mineral ya. Pada dasarnya air yang ada di dalam tanah ya, ini kita bicara tentang air tanah ya, jadi bukan air permukaan. Tapi air permukaan juga ada FE juga kadang ya, tapi lebih cenderung yang saya temui di pengeboran yaitu air tanah ya, air tanah kedalaman 40 sampai 100 meter yang biasa dilakukan pengeboran untuk mencari mata air ya. Jadi itu pasti disebabkan adanya mineral yang cukup tinggi ya, mineral FE di tanah tersebut mempengaruhi air. Ya logikanya kan kalau air di dalam tanah itu ya kebanyakan juga air dari permukaan yang menyerap ya terus sampai kedalaman tertentu. Nah, waktu terjadi penyerapan itu kan melewati kandungan-kandungan mineral yang ada di tanah itu. Jadi otomatis air tadi belum terkontaminasi sewaktu di permukaan masuk ke dalam tanah, penyerapan ke tanah dia terkontaminasi dengan kandungan mineral dari tanah yang dilewatinya. Jadi itu alasan kuat bagi saya untuk saya melihat bahwa oh ya kalau tanah ada kandungan besi tinggi pasti airnya ada zat besi. Ya, jadi itu mungkin untuk teman-teman di bidang penelitian pengeboran mungkin ya bisa membantu jawaban dari saya ya, apakah ini benar atau tidak ya. Dan itu yang saya temukan di hampir seluruh kalbar yang saya sudah jalani untuk pengecekan kualitas air ya, khusus untuk di daerah pesisir. Hampir ada 4 atau 5 kabupaten yang saya sudah cek airnya ya, rata-rata kondisinya sama ya. Jadi memang ya pengaruh dari mineral tanah ya.
Jadi untuk teman-teman kalau mau komen silahkan ya. Jadi ini kan saya hanya berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi kalau teman-teman ada jawaban yang lain yang jauh lebih ilmiah ya silahkan ya. Jadi kita bebas aja ya, nanti bisa tulis di komentar ya. Jadi kita sama-sama belajar ya. Jadi untuk menemukan solusi ya, dan saling membantu karena ini pertanyaan dari teman-teman semua di seluruh Indonesia. Lalu yang kedua itu apa ciri-ciri air yang mengandung Fe? Jadi kalau saya untuk melihatnya pasti umum air itu akan jadi kalau kita bicara tentang air yang di air tanah ya, air pengeboran. Jadi kebanyakan itu sewaktu air itu udah didapatkan, disedot ke atas, airnya jernih. Tapi tunggu nanti 15 menit, 30 menit, ada yang beberapa jam kemudian menguning, ada minyak, lapisan minyak dan berbau. Seperti karat atau seperti telur busuk begitu ya. Jadi ini yang sering terjadi. Nah, lalu mengapa bisa terjadi perubahan itu? Nah, yang saya banyak baca literatur, penangkal dari zat besi ini adalah oksigen. Jadi tak kala di mana ada kandungan oksigen tinggi di dalam tanah ya, zat besi biasa tidak ada. Nah, biasa kandungan oksigen itu banyak di tanah yang mengandung kapur, kalsium karbonat biasanya ya. Jadi daerah-daerah yang tanahnya banyak mengandung kapur, zat besi bisa dipastikan. Coba aja buat penelitian itu. Sama ini saya buat penelitian, tanah ada kandungan kapur pasti zat besi tidak ada. Tanah tidak ada kapur, zat besi lebih tinggi. Nah, jadi saya melihat bahwa mengapa air ini bisa berubah sewaktu dia keluar, karena di dalam tanah tidak ada oksigen seperti udara, gitu kan, di tanah ini gitu. Jadi hampa udara. Jadi di dalam tanah itu, kolam di bawah tanah itu tidak ada udara. Jadi air itu tetap jernih. Nah, sewaktu dia tersedot keluar ya berinteraksi dengan udara bebas O2. Nah, jadi dia akan perlahan menguning. Kecepatan menguningnya itu tergantung tinggi zat besinya. Semakin tinggi zat besi, sedikit saja udara yang menginterupsinya, dia akan cepat keluar. Tapi kalau zat besinya rendah, biasanya lama, bisa sampai 6 jam baru ada timbul menguning. Tapi kalau zat besinya kadarnya tinggi, setengah jam, 15 menit yang pernah saya temui itu langsung air itu seperti seperti limbah ya. Jadi ya itu pengalaman saya melihat langsung terjadi perubahan air yang dibor. Pertama keluarnya jernih, setelah itu berubah menjadi kuning karena kandungan Fe. Nah, jadi dari pertanyaan kedua ini, apa ciri-ciri air mengandung Fe itu? Ya pasti yang terutama itu dia ada bau berkarat, ada minyak dan berubah menjadi kuning ya berkarat lah, seperti itu, warna karatan itu ya. Nah, jadi kalau ada teman-teman punya pengalaman lain, silahkan komen juga untuk di pertanyaan kedua ini ya. Lalu pertanyaan yang sering juga muncul, apa efek dari
FE ini bagi kita yang menggunakannya. Ya saya merasa sendiri bahwa air itu nggak layak pakai. Jadi kalau air nggak layak pakai, saya tetap menyarankan cari yang layak pakai. Tapi kalau konsumen maunya tetap ini dipakai, ya kita coba berusaha semampu mungkin. Jadi air yang ada kandungan Fe tinggi itu tergolong ya tidak layak pakai menurut saya. Dan itu beresiko ya. Kalau diminum ya itu mineral yang over ya. Jadi beresiko dong. Tapi kalau ya mau dipakai di luaran ya itu bau kuning. Jadi bak mandi kuning, lantai toilet, baju, semua yang kita gunakan, perabot rumah tangga, semua yang menggunakan mencuci dengan air itu ya kuning. Jadi ya tidak bisa digunakan ya. Jadi tapi kadang konsumen kami merasa perlu membantu ya. Jadi kita konsultasi banyak, kita kasih tahu efek-efeknya, dan konsumen merasa siap, oke, kita jalan gitu ya. Jadi memang ini perlu pembicaraan dulu. Kalau saya tidak akan selalu bilang oh bisa dihandle ini. Oh, saya tidak. Saya akan pastikan konsumen mengerti kondisi air yang dia mau pakai. Ini penting karena saya sebagai ahli yang membantu, tapi saya tidak menggunakan itu ya, yang menggunakan konsumen. Jadi saya menjelaskan sedetail mungkin semampu saya dengan pengalaman yang saya miliki, dengan peralatan yang saya miliki untuk menolong, dan hasilnya saya bisa pertanggungjawabkan seperti apa adanya, dan kalau konsumen itu setuju kita jalan. Ya itu cara saya ya. Jadi harus ya teman-teman sahabat Borneo dimanapun berada, kalau pasang saringan sumur bor yang ada kandungan zat besinya, konsultasikan dulu dengan yang pasang. Jangan sampai udah keluar uang hasilnya mengecewakan. Kasihan yang pasang udah keluar dana, kasihan kalian yang keluar dana juga ya. Jadi hubungan nanti nggak baik ya. Jadi ya kita harus antara produsen dengan konsumen harus memiliki hubungan yang baik ya. Jadi bagi teman-teman juga yang sedang belajar untuk membuat saringan air untuk zat besi khususnya dan sedang melihat YouTube saya, kita sebagai orang yang bergerak di bidang bisnis ini kita harus jujur ya, kita harus terus terang bahwa kemampuan kita terbatas. Saya percaya rezeki Anda tidak akan lari dari Anda ya. Jadi dan ada saatnya kita diberi kemampuan untuk bisa melangkah lebih tinggi dari setiap permasalahan air yang kita hadapi ya. Jadi jangan khawatir teman-teman yang punya usaha di bidang filterisasi air ya. Jadi kalau kita bilang sama konsumen kita oh kita tidak mampu, bukan berarti kita bukan berarti kita tidak profesional ya. Bagi saya profesional itu mampu mengakui keterbatasan ya. Tapi kalau kita benar-benar pede dan punya pengalaman yang bagus di sana, kita harus confident ya, percaya diri untuk bisa meyakinkan konsumen kita. Oke. Jadi untuk pertanyaan ketiga ini ya silakan juga teman-teman beri masukannya ya, komentarnya. Jadi kita sama-sama belajar, oke?
Yang keempat ya, solusi apa saja yang bisa diterapkan. Nah, jadi kalau lihat di channel YouTube saya, saya menggunakan pasir kerang. Mengapa pasir kerang? Karena beberapa solusi yang lain saya udah pernah coba dan efektivitasnya itu ada yang budgetnya mahal sekali, bisa untuk dapat kecepatan mungkin 2 jam 1 kubik ya, 2 jam 1 kubik perlu 15 juta. Jadi saya merasa itu mahal ya untuk untuk masyarakat, karena di perusahaan yang saya support itu Mitra Solusi Khatulistiwa, kita ini social planner ya. Kita menganggap kita social planner, jadi enggak masuk akal juga kalau kita mau sosial tapi kita kasih harga yang tinggi. Jadi saya harus cari solusi. Jadi untuk solusinya ya saya sampaikan aja ya, nanti teman-teman siapa tahu bisa memodifikasi. Sebenarnya solusi itu bisa murah asalkan kondisi air zat besi itu tidak tinggi. Nah, jadi kalau ada zat besi tapi tidak tinggi, itu bisa dipastikan budgetingnya bisa murah. Bisa murah, efektif, media filternya bisa panjang. Nah, untuk maintenance-nya. Nah, kalau ketemu dengan zat besi yang tinggi ya seperti di Kalimantan Barat ini, di daerah-daerah yang kami layani ini, zat besinya tinggi semua gitu. Jadi pusing juga ya untuk mencari solusi yang efektif tapi murah gitu loh. Nah, jadi ini yang menjadi suatu faktor tantangan ya, ini challenge ya bagi saya dan tim untuk menemukan solusi terbaik ya bagi masyarakat. Kami nggak pernah mundur, kami sampai hari ini terus mencari solusinya, dan solusi itu ya untuk sementara kami temukan yang efektif itu di pasir kerang. Nah, penggunaan pasir kerang ini sebenarnya memang sudah lama digunakan oleh banyak masyarakat di pesisir. Nah, hanya belum terekspos ya. Jadi sewaktu saya melihat itu, saya belajar dari masyarakat langsung, cukup baik ya efektivitas penangkapannya. Zat besi, air yang mengandung zat besi melewati pasir kerang yang sesuai takarannya, jadi kecepatan air melewati pasir itu perlu dihitung ya. Jadi itu yang akan jadi eksperimen teman-teman nanti kalau menggunakan ya, karena setiap daerah beda-beda ya. Jadi kita bisa setting ya, gunakan stok keran untuk mempercepat aluran air, itu sudah gampang. Tapi ini penting sekali. Jadi pasir kerang itu dilewati oleh air dan dia bisa tangkap zat besi langsung ya, tangkap langsung, bayangkan ya. Tangkap langsung, air melewati pasir kerang, bebas dari zat besi. Bagi saya itu luar biasa, karena sebelumnya saya udah habiskan banyak sekali biaya menggunakan media ya, seperti media banyaknya di literatur di Google menggunakan manganis ya, tapi nggak berhasil manganis ya. Saya bukan bilang manganis tidak baik, tapi tidak berhasil yang saya lihat di sini saya gunakan, dan manganis mahal sekali dan saya sudah mengeluarkan banyak uang untuk manganis itu, dan saya merasa saya tidak akan keluar uang lagi untuk ini karena tidak cocok ya. Tapi kalau di tempat saudara cocok ya, saudara bisa gunakan ya. Nah, ini kita berbagi pengalaman aja. Jadi
Kalau berdasarkan penelitian ya, pernah hasil labnya itu mungkin zat besi yang kami saya kalau nggak salah ingat itu 0,3 sampai 0,5 zat besi di sini rata-rata. Jadi cukup tinggi. Biasa standarnya itu 0,1 ya. Jadi ini udah di atas 0,3. Zat besi itu sudah terlalu berat untuk air ya, untuk air. Jadi ya memang yang saya temukan solusinya masih di pasir kerang. Nah, pasir kerang ini mengandung kalsium karbonat. Jadi kembali lagi kan ada kandungan kapur, ada kalsium, ada karbon, ada itu CaCO3, ada O3 di situ, oksigen. Ya kan? Jadi yang saya tahu itu oksigen, tapi 3. Nah, kalau udara bebas O2 kan, oksigen O2 kan. Jadi saya pernah coba menggunakan aerasi. Jadi yang menggunakan O2 itu sistem aerasi. Jadi udara disemprotkan dengan kecil, halus gitu ya. Pakai sprinkle, model seperti itulah, dipantulkan, ditembakkan dengan kekuatan tertentu. Nah, itu bisa ya, bisa air menguning tapi nggak mau keluar semua. Karena yang dimanfaatkan adalah O2. O2 kurang bisa membuat oksidasi yang maksimal menurut pengalaman saya, karena saya udah coba terapkan sampai diembunkan dan semuanya yang ada. Spraynya saya, nozzle-nya saya sumbat semua. Jadi kalau saya pasang 10 ya kan, harganya nozzle-nya aja udah berapa ya, udah puluhan ribu ya kan, kali aja 10, hitunglah 20.000, udah 200 ya kan. Lalu saya baru gunakan sejam udah sumbat semuanya. Jadi efektif tidak? Ya bisa tapi tidak efektif ya kan. Nah, bayangkan ya, untuk saya penelitian ya, saya mungkin telaten untuk ubahnya, tapi kalau untuk konsumen gimana? Ya kan? Jadi saya sebagai orang yang membantu sebuah perusahaan untuk menjual produk, ini nggak efektif. Sedangkan kita maunya konsumen itu bisa memainten sendiri di rumah, gitu loh. Karena tadi kami memang social planner ya, kami mau mengedukasi masyarakat supaya ini bisa di-maintenance, dirawat oleh mereka sendiri, dan mereka mencintai barang yang sudah mereka beli dari kami, gitu. Jadi ya tidak efektif. Bagi saya tidak efektif. Tapi kembali lagi, kalau teman-teman sudah melakukan hal tersebut dan berhasil, dan menurut teman-teman yang lain itu baik, ya silahkan ya, kita hanya berbagi pengalaman. Nah, jadi untuk pertanyaan yang keempat ini silakan komen ya. Oh, masih ada juga solusinya. Biasa kalau untuk yang nggak mau repot ya, biasanya tuh pakai kapur gamping. Nah, di kapur gamping itu ada kandungan kalsium karbonat juga. Banyak tutorial menggunakan kapur gamping itu ya. Tapi nggak boleh ngeluh ya, karena kapur itu membuat sedimen juga. Jadi air yang dikasih zat kapur, otomatis kan air yang mengandung zat besi ditampung dulu, nanti dikasih kapur dan zat besinya mengendap, kapurnya juga ikut ngendap, otomatis Anda akan repot tuh nanti untuk ya bersih baknya lah, gitu loh kan. Jadi perlu dipikirkan cara pembersihannya, gitu loh. Nah, tapi itu setiap kali air baku
kasih kapur. Setiap kali air baku kasih kapur gitu. Jadi jangan ngeluh ya. Nah, itu tapi itu solusi juga. Nah, nanti kalau memang ada masalah sahabat Borneo menggunakan sistem itu dan merasa udah cocok tapi perlu solusi tambahan, bisa hubungi saya secara langsung, saya kasih tahu solusi tambahannya apa-apa aja gitu ya. Misalnya ya nanti ya mungkin supaya lebih mempermudahkan Anda untuk membersihkan bak ya tanpa Anda harus repot gitu ya. Lalu solusi yang pernah saya coba terakhir itu gunakan chemical. Nah, jadi gunakan chemical itu ya seperti membuat koagulasi koagulan ya. Tapi harus ditambahi dengan klorin karena klorin ada kandungan O4 di dalamnya. Hanya memang kalau dengan chemical ini ya berisiko, nggak mudah, repot. Air baku kasih chemical, seperti kapur itulah. Jadi bagi saya ini masih tidak efektif. Banyak konsumen yang ngerasa ini itulah. Jadi saya coba cari solusi yang tetap yang terbaik ya untuk itu. Nah, dan ya saya rasa itu aja ya untuk solusi-solusi yang pernah saya coba. Semuanya berhasil, hanya apakah itu efektif, budgeting murah, maintenance murah, tidak merepotkan harian Anda, ya kan? Itu yang perlu dipikirkan ya. Silakan komen di kolom komentar. Nah, pertanyaan terakhir, apakah biaya maintenance FE mahal? Ya tergantung. Kalau FE-nya rendah, Anda mungkin bisa maintenance. Kalau dengan pasir kerang mungkin setahun sekali. Dengan biaya per bulan Anda keluar mungkin 50.000 penggunaan air bisa per hari 2 kubik lah hitung. Jadi per bulan 60 kubik ya. Iya. Jadi kalau untuk hitungan rumah tangga 2000 liter per hari kan udah banyak. Walaupun kalau pasir kerang itu bisa 5 sampai 10 kubik kalau dipaksain. Gitu ya. Jadi kalau FE-nya rendah, maintenance-nya kecil. Gitu ya. Tapi kalau FE-nya tinggi, biasa 3 bulan biaya yang dikeluarkan 600.000. Tapi itu udah pasti air itu kalau nggak dipakaikan filter itu udah nggak layak pakai. Gitu ya. Jadi, maintenance cepat atau lambat dilakukan itu tergantung dari tingginya FE tadi dan tergantung berapa banyak air yang dipakai hariannya. Jadi semakin kita menghemat air, semakin panjang masa pakai filter. Oke ya teman-teman, sahabat Borneo, saya rasa kita cukup dulu ya untuk video kali ini. Kita akan coba, kalau semua setuju ya bisa komen teman-teman. Kalau yang komennya banyak, kita coba buat live aja lah ya, live di YouTube bagaimana? Jadi kita buat live di YouTube. Jadi teman-teman bisa bertanya secara langsung gitu ya. Jadi tolong yang
kalau ada ya nggak perlu banyak lah, mungkin yang mau mungkin minimal ya di atas 30 orang lah ya yang minta ayo kita live gitu ya, nanti kita live ya di YouTube ya. Jadi supaya teman-teman bisa bertanya langsung ya permasalahan air ya semoga saya bisa membantu ya, tapi ya saya berusaha, kalau saya tidak tahu jawabannya saya belajar kan. Jadi pertanyaan-pertanyaan nanti akan saya tampung ya, dan atau masukannya nanti kita akan coba buat live, tapi ini berdasarkan permintaan teman-teman. Kalau teman-teman merasa perlu ya saya akan buat session live-nya. Oke, terima kasih sudah bersedia untuk sabar melihat YouTube dari Borneo Inspire Community ini. Semoga kita di masa pandemi ini dijagai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya percaya kita selalu menjaga protokol kesehatan, dan kalau kemana-mana jangan lupa untuk tetap pakai masker ya, dan kalau dengan orang-orang yang baru kita kenal ya jangan sembarangan lah ya. Nah, jadi semua teman-teman pokoknya saya doakan yang terbaik ya, supaya semua tetap sehat, bisa beraktivitas. Oke, sekian video dari saya. Sampai jumpa lagi di video yang lainnya. Jangan lupa jadi untuk subscribe ya, komen, like dan share jikalau teman-teman merasa video saya ini bermanfaat. Oke.